Renungan Harian Katolik, Senin 2 Februari tahun 2026. Ketaatan hukum. Dan ketika genap waktunya pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Lukas bab 2, ayat ke-22. Saudara-saudara, orang tua yang baik pasti memberikan warisan yang terbaik bagi anak-anaknya. Salah satu warisan itu adalah iman yang ia hidupi. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ditanamkan kepada anak sejak dini, seperti membuat tanda salib, berdoa, atau pergi ke gereja. Hal ini adalah tanggung jawab luhur orang tua dalam mendidik anak sebagai anugerah Allah. Apa yang dilakukan Maria dan Yusuf terhadap ketaatan hukum dapat dijadikan sebagai contoh dan model pendidikan iman anak. Maria dan Yusuf adalah keluarga yang taat pada aturan agama. Menurut hukum Taurat, 40 hari sesudah kelahiran anak sulung, orang tua harus pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan anak kepada Tuhan sekaligus untuk mentahirkan ibunya. Memperkenalkan anak pada Tuhan dan pada tradisi agama adalah tugas orang tua. Bila tugas ini dijalankan dengan baik, niscaya akan tertanam pada anak-anak kecintaan yang tulus pada agama dan Tuhannya. Orang tua tidak perlu berkeluh kesah seandainya mereka menjalankan tugas mereka sebagai orang tua dengan baik. Dalam bacaan Injil hari ini diceritakan bahwa setelah Yesus disunat, kemudian oleh orang tuanya yang taat pada hukum diserahkan kepada Simeon dan Hana. Orang tua Yesus mentaati perintah agama. Ini menggambarkan bahwa mereka adalah orang Yahudi sejati yang taat kepada hukum dan mentaati agama mengenai sunat dan penyerahan anak pertama kepada Allah. Simeon dan Hana adalah orang Israel sejati yang setia dan rendah hati dalam menantikan kedatangan pewahyuan keselamatan di Bait Allah. Penyerahan Yesus di Bait Allah mengandung arti sebagai pengakuan resmi seorang penyelamat yang dijanjikan Allah. Apa yang dikatakan oleh Simeon menggambarkan bahwa keselamatan universal yang akan diwartakan Yesus mengandung penderitaan dan siksaan dan akan menjadi bahan perbantahan. Maka sebagai pengikut Yesus, janganlah menjadi heran bahwa jalan penderitaan adalah jalan yang ditawarkan Yesus untuk mencapai kemuliaan Injil. Sekarang tinggal bagaimana kita memahami nubuat Simeon ini. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus, lewatlah jalan penderitaan karena iman, maka kita akan ikut merasakan kemuliaannya. Simeon menyambut bayi Yesus dengan hati yang penuh syukur dan berkata, "Sekarang, Tuhan, biarkan hamba-Mu pergi dalam damai." Ia tidak melihat seorang raja dengan jubah kebesaran, tetapi seorang bayi sederhana yang dibawa orang tuanya untuk dipersembahkan. Simeon mampu mengenali kehadiran Allah karena hatinya terbuka dan penuh harapan. Kita diajak untuk meneladan Simeon, yaitu menanti Tuhan dengan sabar dan mengenalinya dalam kesederhanaan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh pencitraan, mari kita hadirkan Kristus lewat sikap sabar, penuh syukur, dan kasih yang nyata kepada sesama. Perayaan Yesus dipersembahkan di Bait Allah hari ini menandakan iman dan kepercayaan kita bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Kita mendengar kisah-kisah dalam Injil yang menunjukkan sifat kealahan dan sifat kemanusiaan Yesus. Misalnya, setelah 8 hari, Yusuf sebagai ayah melakukan ritual penyunatan bagi anak laki-lakinya sebagai bentuk anggota baru bagi bangsa Israel. Anak laki-laki yang satu dan sama resmi menerima nama Yesus, nama yang disampaikan malaikat sebelum ia dikandung di dalam rahim Maria. Selanjutnya setelah 40 hari kelahirannya, Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Yerusalem. Inilah bentuk kesaksian iman sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah ini menjadi wujud nyata sabda Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam surat kepada umat Ibrani, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki,
Tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang, seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Perayaan Yesus dipersembahkan di Bait Allah juga menjadi momen pengkudusan bagi semua orang yang memilih jalan hidup bakti. Juga menjadi hari penuh kenangan dan syukur bagi semua anggota hidup bakti yang telah mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Persembahan anak laki-laki sulung kepada Tuhan bukan sekedar ketaatan hukum, tetapi juga suatu tindakan iman untuk menyatakan bahwa anak itu sesungguhnya adalah anugerah Allah. Ya Tuhan Yesus, bukalah mata dan hati kami agar mampu mengenali kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.